Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani, NIM L0211911036, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai struktur sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Struktur sel terdiri dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan umum antara sel prokariotik dan sel eukariotik yaitu sel prokariotik memiliki membran, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki membran. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus, inti yang terbungkus membran. Pada umumnya, sel eukariotik lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Sel eukariotik dapat ditemukan pada organisme multiseluler seperti pada kingdom, protista, fungi, pelantai, dan animalia. Organel-organel yang terdapat pada sel eukariotik. Yang pertama, membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentriol, dan mikrotubulus. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan sel hewan tidak terdapat dinding sel. Pada sel tumbuhan terdapat membran plasma, sedangkan di sel hewan tidak terdapat membran plasma. Di sel tumbuhan terdapat nukleus, sedangkan di sel hewan juga terdapat nukleus. Sel tumbuhan terdapat retikulum endoplasma, sedangkan di sel hewan juga terdapat retikulum endoplasma. Sel tumbuhan terdapat ribosom, sedangkan sel hewan juga terdapat ribosom. Pada sel tumbuhan juga terdapat peroksisom, sel hewan juga terdapat peroksisom. Pada sel tumbuhan terdapat glioksisom, sedangkan sel hewan tidak terdapat glioksisom. Pada sel tumbuhan terdapat kompleks Golgi atau biasa disebut dengan dioktisom, sedangkan sel hewan juga terdapat kompleks Golgi. Pada sel tumbuhan terdapat mitokondria, sedangkan sel hewan juga terdapat mitokondria. Pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom, sedangkan sel hewan terdapat lisosom. Pada sel tumbuhan tidak dapat sentriol, sedangkan pada sel hewan terdapat sentriol. Pada sel tumbuhan terdapat plastisida, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastisida. Pada sel tumbuhan terdapat vakuola, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Yang kedua, saya akan membahas mengenai keberadaan materi genetik di dalam sel. Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi tubuh. Pada setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Yang kedua, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Di dalam gen terdapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan deoksiribonukleik acid yang berarti asam nukleat dengan gula ribosa yang kehilangan satu asam oksigen. Yang kedua, RNA. RNA merupakan ribonukleik acid yang berarti asam nukleat dengan gula ribosa. Yang ketiga yaitu struktur DNA. DNA merupakan salah satu materi genetik yang menyusun kromosom. DNA juga dapat ditemukan di mitokondria dan kloroplas. DNA disusun oleh serangkaian polinukleotida. Setiap nukleotida tersusun gugusan gula deoksiribosa nukleat, asam fosfat, dan salah satu basa nitrogen. Struktur DNA membentuk rangkaian heliks ganda yang merupakan pilihan rantai polinukleotida. Pada rantai tersebut
3 ikatan hidrogen menghubungkan secara istimewa sitosin dengan guanin, sedangkan 2 ikatan hidrogen menghubungkan secara istimewa adenin dan timin. RNA mempunyai struktur berupa rantai tunggal polinukleotida. Rantai polinukleotida tersebut tersusun atas basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA meliputi basa purin yang tersusun oleh adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang tersusun atas urasil dan sitosin. Terdapat 3 macam RNA yang umum ditemukan, yaitu rRNA atau ribosomal RNA, mRNA atau message RNA, dan tRNA atau transfer RNA. Komponen gula yang terdapat di DNA dan RNA berbeda. DNA mengandung deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung ribosa. Selanjutnya yaitu yang keempat, replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA. Proses replikasi DNA akan terjadi sebelum terjadinya pembelahan sel. Penggandaan dalam replikasi DNA menggunakan DNA polimerase yang dapat membantu pembentukan ikatan nukleotida penyusunan polimer DNA. Enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Yang pertama, enzim helikase. Enzim helikase berfungsi untuk memotong untaian DNA yang double helix pada proses replikasi DNA menggunakan energi kimia. Yang kedua, enzim topoisomerase. Enzim ini berfungsi untuk membantu enzim helikase untuk memotong untaian DNA dengan mengurangi tegangan untaian DNA. Yang ketiga, protein pengikat untai tunggal. Molekul-molekul dari protein pengikat tunggal kemudian berjajar di sepanjang untai-untai lama yang tidak berpasangan, menjaga agar untai-untai ini tetap terpisah selama mereka bertindak sebagai cetakan untuk sintesis untai-untai komplementer yang baru. Yang keempat, enzim DNA polimerase. Enzim ini berfungsi untuk memperpanjang untaian DNA yang baru. Yang kelima, enzim ligase. Enzim ini berfungsi untuk melekatkan fragmen-fragmen Okazaki yang terbentuk pada legging strand membentuk satu untai DNA tunggal. Yang keenam, enzim primase. Enzim ini memungkinkan akses pembentukan RNA primer.